Halo semuanya, nama saya Selvi Sara Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi berkaitan dengan bagaimana rumah tangga menggunakan dana terbatas dengan hati-hati. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan, seperti pengangguran, kemiskinan, yang menyebabkan banyak pertengkaran dan banyak yang rumah tangganya hancur gara-gara itu. Ya karena ini masalahnya apa? Karena kemiskinan, kurang pekerjaan, dan krisisnya dana ekonomi. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 1. Keterbatasan benda, pemenuhan kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat manusia sendiri, akibat ulah manusia. Dan yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Karena sumber daya alam yang langka, itu menyebabkan terbatasnya atau membatasi kebutuhan konsumen dan segala sesuatu yang berkaitan tentang menghasilkan barang dan jasa. Kita harus menentukan hal yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kita dan untuk memenuhi semua yang kita perlukan. Apakah kita membutuhkan itu sekarang atau kita bisa menundanya dan kita bisa membeli keperluan lain yang lebih penting, yang lebih mendesak daripada hal-hal yang tidak terlalu mendesak. Pertama, saya akan mengingatkan, jika kalian memerlukan hal yang tidak terlalu penting, itu bisa di-skip dulu sementara. Dan kalian juga harus mengingat berapa biayanya, biaya peluangnya. Kalian juga harus melihat manfaatnya apa yang kalian mau beli. Kalian harus tahu manfaatnya. Jika tidak terlalu bermanfaat, jangan dibeli, di-skip dulu. Kalian bisa ganti sama yang kalian benar-benar membutuhkan itu. Kita sendiri harus memberikan keputusan untuk membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa yang penting bagi kehidupan kita, bagi ekonomi kita. Jika kita tidak mempunyai uang banyak atau biaya yang cukup, maka kita jangan membeli hal-hal yang tidak penting. Itu menurut saya. Dan salah satu cara untuk mengatasi ekonomi atau mengatasi masalah ekonomi adalah skala prioritas. Kebutuhan yang penting didahulukan dulu daripada kebutuhan yang bisa ditunda. Jadi kita bisa membuat contoh daftar. Misalnya dalam 1 minggu, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita mau beli. Misalnya 1, kita mau pergi sekolah, kita harus hitung ongkos transportasinya berapa, dan mungkin uang jajan kita harus hitung. Kita buat skala, kita buat catatan supaya kita dapat menghitung-hitung berapa jumlah yang kita keluarkan dalam 1 minggu, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Kita memilih hal yang lebih penting daripada hal yang kurang penting atau keinginan kita, atau apa yang kita prioritaskan. Pertama, kita contohnya prioritaskan sekolah dulu, uang jajan, uang sekolah. Nah, dan prioritas kedua contohnya kita mau beli alat makeup contohnya. Nah, itu kan tidak terlalu penting. Nah, lebih baik kita prioritas pertama, yaitu membayar uang sekolah atau uang jajan. Nah, itu lebih penting daripada kita harus beli makeup. Itu boleh beli, tapi itu belakangan aja, kita skip aja dulu. Kita prioritaskan hal yang lebih penting, utama bagi kehidupan kita. Ada berapa jenis kebutuhan? Berdasarkan identitasnya ada 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer adalah
kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap atau semacam kebutuhan primer yang sudah kita penuhi. Kita bisa memakai ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah, atau bisa jadi kita sudah memenuhi kebutuhan keduanya, itu primer, sekunder. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier yang bersifat mewah. Kita bisa beli hal-hal yang mewah yang kalah sama kebutuhan primer dan sekunder. Ada juga jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Yang pertama, kebutuhan individu. Yang pertama, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok, adalah kebutuhan kelompok atau kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau bisa disebut juga dengan kebutuhan sosial. Dan ada juga kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Dan ada juga jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Dan ada juga barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan dan jenis-jenis barang. Barang yang cara mendapatkannya harus mengorbanin sesuatu untuk mendapatkannya. Yang kedua, barang non-ekonomi. Barang non-ekonomi adalah barang yang bisa kita dapatkan tanpa ada suatu pengorbanan ataupun biaya. Nah, sekarang berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada barang inferior. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah. Dan sebaliknya. Yang kedua ada barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang ketiga, barang normal. Yang ketiga, barang normal. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah jika pada saat pendapatan meningkat ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah barang mewah. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal yang bisa menaikkan status sosial seseorang yang memakai barang tersebut. Dan kita akan membahas berdasarkan cara penggunaannya. Barang dapat dibedakan berdasarkan dua. Yang pertama barang pribadi dan yang kedua barang publik. Dan ada juga barang berdasarkan hubungan pemakaian. Yang pertama ada barang substitusi. Yang kedua ada barang komplementer. Dan ada juga barang berdasarkan pekerjaan atau proses pengelolaan. Yang pertama ada bahan mentah, yang kedua ada barang setengah jadi, yang ketiga ada barang jadi. Dan kita juga belajar mengenai barang berdasarkan bentuk dan sifat. Yang pertama barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Yang kedua ada barang bergerak.
Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan pemakaiannya jangka pendek. Kita lanjut next. Kegunaan suatu barang. Kita belajar mengenai kegunaan suatu barang. Yang pertama ada kegunaan bentuk, yang kedua ada kegunaan tempat, yang ketiga ada kegunaan milik, dan kegunaan waktu. Nah, next kita skip, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada lingkungan. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada agama, yang ketiga ada adat istiadat, yang keempat ada peradaban, dan kita juga harus bisa memanfaatkan biaya peluang. Oke, saya akan menjelaskan apa itu pengertian biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang ataupun membeli suatu barang ataupun mendapatkan sesuatu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia untuk memaksimumkan. Banyak yang kita bisa pelajari tentang ekonomi dan bagaimana kita cara mengatasi ekonomi tersebut. Ya, menurut saran saya, kita harus pintar memilih suatu barang yang dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan kita harus cermat, cerdik untuk memenuhi biaya peluang. Apapun yang kita ingin beli, kita harus mempunyai biaya tersebut dan kita harus menghitung biaya yang perlu kita korbankan dan apa yang perlu kita korbankan untuk mendapatkan barang sesuai keinginan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf kalau ada salah bicara dan ataupun penjelasan saya kurang lengkap. Maaf. Semoga bisa membantu wawasan kalian semua. Terima kasih.